Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya udah kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan kita. Dia Raja kita. Dia Tuhan kita. Kaulah Raja kami Tuhan, Kau kekasih hati kami. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya untuk Kau. Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami agungkan, Yesus. Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh selalu ingat Engkau, kami boleh selalu bersyukur pada Engkau. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan, Kaulah Tuhan kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, Kau ada di sini Tuhan, siap menjamah siap kami. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu siap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, yes Tuhan, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang ada di kami Tuhan. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari kita mau katakan, Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
hidup kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Karena kita punya Allah kita yang besar. Dia punya kuasa atas bumi ini. Mari kita cari Dia, mari kita agungkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami tidak perlu takut akan khawatir Tuhan atas hidup kami. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang berdaulat atas kami. Kami tahu Tuhan. Kami percayakan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang setia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya, mari kita mau tinggikan Tuhan kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kuasanya Tuhan membangkitkan setiap kita, amin. Haleluya, mari kita mau imani pujian ini. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Waktunya majulah hai pemenang, kuasa
Engkau siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajari siap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan, dekat pada Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan ambil sikap dalam hidup kami Tuhan, untuk kembali Tuhan, untuk kami bersepakat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau mau ubahkan siap hidup kami, untuk kami makin hari makin mencari Engkau. Makin hari kami makin takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sekali lagi. Kau yang lebih tahu, ya Tuhan, Kau yang lebih tahu Tuhan, cara untuk membuka siap jalan kami Tuhan. Kau yang lebih mengerti Tuhan, waktu di mana Engkau bisa menolong kami. Satu hal Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tak pernah gagal Tuhan. Oh Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya
Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-Mu, juga untuk menolong hidup kami, supaya pada waktunya kami menjadi sempurna serupa dengan gambaran anak-Mu. Inilah doa, harapan dan pujian kami kepadamu Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama menyerahkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu membentuk hidup kami ini Tuhan. Ubahlah apa yang tidak berkenan dan tanamkanlah kehidupan baru di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapilah kami semua yang ada di tempat ini. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan ya. Saudaraku, kita hari ini masuk pada seri kelima berjaga-jaga ya. Subjudul hari ini adalah berjaga-jaga dari ragi ya. Nah, kita telah bicara tentang menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga iman dan tujuan iman. Minggu lalu kita bicara menjaga kawanan dan keselamatan kita bersama ya. Itu kemarin kita bicara tentang yang harus dijaga. Hari ini kita bicara tentang dijaga dari apa ya. Nah, kita saudaraku bicara hari ini untuk belajar kita mesti jaga diri dari apa ya. Tadi sudah kita lihat judulnya menjaga diri dari ragi ya. Saudaraku, kalau kita tertarik dengan satu topik di Alkitab ya, entahkah kita ini mau merenungkan sesuatu atau mencari kebenaran, suatu kebenaran di Alkitab untuk diri kita sendiri atau untuk kita bagikan kepada orang lain, kita mau khotbahkan. Saya harap kita semua nanti pada waktunya kita semua bisa khotbah. Kenapa? Kalau kita khotbah berarti mau tidak mau kita pasti apa? Belajar, ya. Saudaraku, saya harap kita nanti pada saatnya kita semua bisa seperti itu. Nah, yang penting apa? Yang penting adalah kalau kita tertarik dengan sesuatu, kita mesti belajar itu dengan lengkap, ya. Kalau seperti ini kita ngomongin ragi ya, kita mesti cari tahu tentang ragi itu apa dengan lengkap, ya. Sedapat-dapatnya ya dari keseluruhan Alkitab, minimal dari konteks yang dekat. Konteks yang dekat itu ya bisa ayat atau pasal terdekat, atau mungkin kitab yang terdekat dengan yang kita jadikan fokus itu, ya. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar ya, dan kita akan terlebih dulu membaca beberapa ayat yang berkaitan dengan berjaga-jaga dari ragi ya. Oke, kita buka Matius 16 ayat 6. Kita akan baca ayat 6, lalu ayat 11 dan ayat 12. Matius 16 ya, kita baca bersama 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Ya. Nah, dari 3 ayat ini dulu kita dapat gambaran ya. Kalau kita baca nanti, saudara baca di rumah ya konteks ayat ini ya, maka kita akan dapat gambaran besarnya seperti ini. Tuhan Yesus waktu itu ya bicara kepada murid-muridnya ya, hati-hati, berjaga-jaga ya terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Tuhan kasih peringatan kepada murid-muridnya. Tapi sayang ya, murid-muridnya ini salah tangkep ya. Mereka pikir Tuhan Yesus sedang lapar ya, dan menghendaki supaya mereka cari roti. Mereka pikir Tuhan Yesus tuh menyuruh mereka dengan cara yang halus ya. Tapi Tuhan menghendaki belinya roti jangan di
toko atau di warungnya orang Farisi atau orang Saduki. Nah, ini tangkepan mereka. Ya. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus agak kesel gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak sedang mempersoalkan tidak ada roti. Ya. Tetapi Tuhan bicara sesuatu yang lain yang mereka mesti perhatikan, ya. Tapi lihat ya saudaraku, walaupun Tuhan Yesus kesel itu, Tuhan Yesus tidak mencaci maki. Ini sesuatu yang kita perlu belajar juga ya. Kadang-kadang kalau kita kesel kita bisa mencaci maki, ya. Nah, ini salah satu nanti yang menjadi contoh, ya. Apa yang nanti menjadi aplikasi kita, ya. Nah, sebelum sampai ke sana saudaraku, ya, tadi kita membaca di ayat yang terakhir, ayat 12 tadi. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Jadi mereka kemudian punya pengertian, punya pemahaman, oh maksudnya Tuhan ragi itu apa? Ajaran. Ya. Tapi ini kan kesimpulannya para murid ya. Nah, sebelum kita nanti dalami, kita baca ayat yang lain lagi ya. Markus 8 ayat 15. Ini kesempatan yang agak beda ya, pada momentum yang beda. Kita baca ya bersama. Markus 8 ayat 15, 2, 3. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tadi ragi Farisi dan Saduki, ini ragi Farisi dan Herodes ya, lain lagi ya. Nah, saudaraku, sekarang kita lihat ayat berikutnya, Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya. Nah, nanti Anda lihat konteksnya ya. Ini kan pasal 12. Konteksnya itu berarti pasal 11 di atasnya itu. Ada cerita apa? Kalau Anda baca, Anda akan menemukan bahwa Tuhan Yesus diundang makan di rumah orang Farisi. Ya, diundang makan. Dan itu ditanggapi, Tuhan mau ke sana. Tapi ternyata ketika Tuhan diundang makan ke sana, itu bukan karena orang Farisi ini betul-betul ingin menghargai Tuhan Yesus, tapi mereka ini mau melihat apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, gerak-geriknya, tingkah lakunya. Dan ternyata ketika diamat-amati, begitu nyampe di tempat itu, ya diajak makan, Tuhan Yesus langsung makan, tidak cuci tangan. Ya. Dan ini menjadi sesuatu yang kemudian dipergunjingkan. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Ya. Sebenarnya Tuhan tahu ya bahwa nanti akan terjadi seperti itu. Ya. Dan sepertinya mungkin bisa dikatakan Tuhan Yesus agak sengaja. Karena apa? Tuhan Yesus mau bicara kepada mereka. Ya, kalau Anda pelajari ya pasal di atasnya itu, kemudian Tuhan Yesus mengecam orang Farisi. Ya, dan yang diantara mereka adalah ahli-ahli Taurat. Ya. Tuhan mengecam mereka dan tentu saja kalau dikecam, yang dikecam tentu telinganya jadi apa ya? Merah ya, mereka jadi keki gitu ya. Mereka marah dan karena mereka semua pada emosi, kemudian Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus pergi, mereka ikuti, masih diamati. Sambil kemudian ditanya macam-macam. Ya. Tanyanya mereka bukan untuk belajar, tetapi untuk menjebak. Siapa tahu Tuhan Yesus jawabannya itu ngaco gitu ya. Jawabannya Tuhan Yesus itu tidak sesuai dengan hukum Taurat. Nah, saudaraku. Nah, dalam konteks seperti itulah tadi kita membaca ayat ini tadi, Lukas 12. Ya. Bahwa sebenarnya niat yang tadi dikatakan mereka mengundang Tuhan Yesus ngajak makan, bukan betul-betul untuk menunjukkan rasa hormat atau simpati kepada Tuhan Yesus, tapi untuk menjebak, ya. Dan ini sebuah kemunafikan, ya. Nah, jadi sekali lagi, saudaraku ya, tadi kan Tuhan Yesus menyebutkan ragi itu apa? Kemunafikan.
Kalau murid-murid tadi mengatakan apa? Ragi itu ajaran. Jadi mana yang benar? Ragi itu ajaran atau kemunafikan? Ya, mungkin ada yang berkata, ya yang benar yang Tuhan Yesus ngomong, Pak. Kan yang ngomong tentu yang tahu maksudnya. Ya, tapi mungkin ada juga yang mengatakan, ya murid-murid juga bisa benar. Pokoknya gini aja deh, Pak. Entahkah ragi itu yang dimaksud adalah ajaran orang Farisi atau kemunafikan orang Farisi, pokoknya ragi itu jelek. Tapi apakah benar yang dimaksud itu ragi itu hanya kejelekan saja? Ya. Nah, saya ingin tunjukkan satu ayat yang mungkin membuat Bapak Ibu Saudara bisa menjadi bingung begitu ya. Kita membaca sekarang Matius 13 ayat 33. Ya. Matius 13 ayat 33. Mari kita baca ya. 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Amin. Ya, saya kasih warna ya di situ. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi. Tadi kan kita sempat membuat satu kesimpulan kecil. Ragi itu ajaran orang Farisi. Jelek berarti. Ragi itu kemunafikan orang Farisi. Jelek berarti. Tapi kita baca di sini apa? Hal kerajaan surga seumpama ragi. Ya, mulai bingung ya. Nah, kalau Anda bingung ya, itu berarti Anda serius dengarnya. Dan saya senang kalau Anda bingung. Ya, kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Anda pengen ngerti gitu ya. Nah, saudara, kalau kita mau mempelajari seperti yang tadi saya katakan, mempelajari sesuatu topik di Alkitab, kita mesti lihat secara keseluruhan. Sebenarnya perihal ragi ini bukan hanya ada di Perjanjian Baru, tapi di Perjanjian Lama itu udah ada. Ya, pernah ingat enggak? Ya. Nah, untuk membantu Anda saya ingatkan ya, ketika orang Israel diajak keluar dari Mesir, ya, mereka itu dikasih perintah untuk membuang segala ragi. Dan malam ketika mereka mengadakan perjamuan sebelum berangkat meninggalkan Mesir, mereka disuruh makan roti yang tidak beragi. Dan itu kemudian menjadi tradisi. Selama Paskah 7 hari mereka tidak boleh makan roti dengan ragi. Ya. Nah, kalau dikatakan mereka keluar dari Mesir itu berarti sekitar 3.500 tahun yang lalu, ya. Tapi nanti saya akan mengatakan sesuatu yang membuat Anda akan berkesimpulan bahwa ternyata jauh sebelum itu ragi udah dikenal, ya. Nah, sekarang kita ngomongin dulu deh. Ragi itu apa? Ya, ibu-ibu mesti tahu lah. Ragi itu apa? Gampangnya kita sebut ragi itu bumbu untuk buat roti. Kenapa mesti kasih ragi? Rotinya supaya apa? Supaya bisa mengembang, ya. Nah, selain membuat roti, yang buat apa lagi yang pakai ragi? Membuat apa yang juga perlu ragi? Membuat tape, ya. Tape atau brem, ya. Brem itu airnya tape, ya. Kita nyebutnya itu bumbu lah, supaya bisa jadi tape, ya. Selain itu buat apa? Ternyata untuk membuat minuman yang beralkohol. Apa itu? Membuat wine, ya, anggur. Ya. Kalau ngomongin anggur, siapa yang pertama kali buat anggur dan jadi mabuk? Ayo ingat-ingat siapa? Siapa? Nuh, ya. Nuh. Tadi kan saya sebut ragi pertama kali ditulis itu di waktu orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ternyata ragi udah dikenal itu oleh siapa? Nuh. Jauh lebih sebelumnya, ya, ratusan tahun sebelumnya lagi, ya. Nah, selain itu, apalagi yang dikasih ragi? Tempe. Orang buat tempe perlu ragi, ya. Dan juga kalau orang Barat buat yogurt, ya,
Atau kita mungkin tidak doyan yogurt, kita mungkin doyannya minum Yakult, itu juga pakai ragi. Ya. Nah sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira aja deh, ragi itu zat kimia atau mikroorganisme? Ini bahan kimia apa mikroorganisme? Ya. Mungkin menjadi tanda tanya ya buat kita ya. Ya mungkin kayak itu toh Pak, kayak MSG itu Pak. MSG itu kan zat kimia. Ya, karena kita taunya ragi ya modelnya itu ya, yang kecil-kecil, bulat-bulat itu. Beli. Kita mungkin tidak tahu cara buat ragi. Ternyata cara buat ragi itu ada loh kalau Anda mau cari di YouTube ya. Cara buat ragi, kemarin saya sempat ya, karena saya pengen ngerti caranya buat gimana sih. Ternyata dari tepung Bapak Ibu. Gandum ya. Gandum sama air diaduk. Perbandingannya 1:1. Ya, misalnya setengah 50 gram itu berarti berapa on? Setengah on ya. Setengah on gandum ditambah setengah on air, diaduk. Setelah itu kemudian didiamkan itu selama 24 jam. Jadi kalau saat ini jam 7 kita buat itu, didiemin, nginep semalam sampai besok pagi dilihat. Ya. Jadi gandum yang dikasih air. Ya. Tapi belum jadi nih. Ya. Setelah kemarin dibuat dan nginep semalam, hari ini mesti ditambah lagi 50 gram lagi gandum dan air. Disimpan lagi 24 jam. Besoknya juga gitu lagi. Ya. Nah, lebih lengkapnya nanti lihat toh sendiri di YouTube. Ternyata untuk buat ragi itu 6 hari. Ya. Prosesnya butuh 6 hari. Nah, dari hal itu sekarang kita tahu ya. Itu bukan zat kimia sebenarnya, tapi apa? Itu tadi, barang hidup itu. Mikroorganisme. Apa? Jamur dan bakteri. Ya. Jadi makanan ya, gandum dan air kalau diaduk, didiamkan lama-lama jadi apa? Jadi basi kan ya. Jadi basi, makanya betul toh. Ragi baunya apa? Baunya apa? Kecut ya. Ya. Masam ya. Rasanya juga masam, kecut. Makanya dalam bahasa Inggris ragi itu namanya sourdough. Ya. Kalau anak-anak kita mainan apa? Play-doh. Ya toh? Play-doh dari apa? Ya dari tepung juga. Cuman ini sourdough. Ya, adonan yang sudah kecut gitu. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena tumbuh itu bakteri dan jamur. Ya. Nah, kita catat dulu ini. Ragi itu ternyata barang hidup. Ya. Nah, selain barang hidup, ya, yang tadi proses membuatnya 6 hari, ya. Kalau mau dibuat untuk membuat roti, berapa banyak dibutuhkan ragi? Ya, buat roti tepung 1 kilo, raginya 1 kilo. Enggak. Ternyata cukup 1/50-nya aja. Ya. 1/50 dari berat tepung. Sedikit saja itu bisa membuat adonan itu kemudian mengembang. Ya. Seperti tadi kan kita baca, sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Ya. Sedikit saja tetapi dia bisa mempengaruhi seluruh adonan itu. Ya. Nah, yang menarik buat kita, ya, kok bisa ya itu dikasih itu kok tepung kok bisa mengembang gitu adonannya. Ya. Itu kok bisa begitu, kenapa? Ya, ibu-ibu kalau bikin roti dikasih ragi kemudian ditutup ya. Tahu-tahu begitu dibuka tutupnya apa kainnya?
bisa ngembang, itu apa yang terjadi ya? Nah itu kalau bicara soal kimiawinya ya, ragi ini akan membentuk gas ya. Nah gasnya itu yang membuat adonan tadi mengembang ya, menjadi adonannya menjadi apa? Menjadi keropos. Ya. Prosesnya kita tidak lihat. Tidak lama itu, cepat itu. Tidak selama waktu raginya sendiri dibuat. Starternya itu loh ya. Sebentar aja dia bisa membuat seluruh adonan yang banyak itu menjadi mengembang. Ya. Nah, kalau ngomongin gunanya ya buat kita manusia ragi itu sesuatu yang penting ya, membawa kesukaan ya. Mana lebih enak, roti dengan ragi atau tanpa ragi? Pasti dengan ragi. Lebih apa? Lebih empuk. Ya dah. Kemudian makanan ya yang difermentasi seperti tempe, buat kita kan tempe enak, ya. Coba kalau kita suruh makan kedelai aja, enggak dibuat tempe, kan rasanya beda, ya. Begitu pula makanan-makanan yang lain, termasuk minuman. Ya, kenapa anggur kalau dikasih ragi bisa lebih enak, ya. Jadi kalau dikatakan, ya ragi bisa membawa kesukaan buat manusia. Tapi coba kita membaca ayat ini ya. Keluaran 12 ayat 15. Bersama kita baca ya. 2, 3. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ini perintah waktu mereka mau keluar ya. Hari itu buang segala ragi. Selama 7 hari kemudian kamu juga makan tanpa ragi. Tentu ya anak-anaknya orang Israel akan apa? Mengeluh ya. Ki opo? Apaan sih ini? Rotinya kok ndak enak ya? Suami-suami juga pasti ngomel begitu ya. Ya, selama 7 hari lagi ya. Tentu ini hal yang simbolik pada waktu itu ya. Lalu kita baca ya, 1 Korintus 5 ayat 7, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya. Jadi, tadi saudaraku ya, kembali ke catatan kita. Ya, bukan barang mati itu ragi ya. Ya, next. Ragi itu bukan barang mati, tetapi barang hidup. Sedikit saja, tapi pengaruhnya besar sekali. Proses yang dikerjakan oleh ragi itu tidak lama, cepat ya. Dia dengan cepat dapat membuat adonan itu menjadi keropos. Dan proses itu tidak kelihatan dan sangat cepat. Manusia menyukai, tapi Tuhan suruh manusia membuang. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Apakah kita sudah sampai pada kesimpulan? Ya, sabar sebentar ya, saudaraku ya. Jadi tadi kita akan membaca Tuhan memerintahkan para murid untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari ragi orang Farisi, orang Saduki, dan ragi Herodes. Ini ngomongnya kepada murid-murid pada waktu itu. Ya, secara konteksnya dikatakan kepada mereka. Kalau secara konteks buat kita tidak relevan ya. Kita tidak ketemu orang Farisi, kenal aja enggak, modelnya kayak apa. Kita juga bukan bagian dari komunitas mereka, bahkan mereka sudah tidak ada lagi. Orang Saduki juga begitu, Herodes juga tidak ada lagi. Tetapi dalam konteks waktu itu, kita mengerti bahwa murid-murid ini dikasih peringatan oleh Tuhan untuk berjaga-jaga terhadap mereka tadi, orang Farisi, orang Saduki, dan Herodes. Orang-orang yang sehari-hari ada di sekitar mereka. Paham ya? Ini kan orang-orang yang mereka lihat. Bahkan kemanapun para murid ini berpaling, wah di jalan pasti ketemu itu.
entahkah orang Farisi atau mungkin ketemu orang Saduki, walaupun mereka tidak ketemu dengan Herodes setiap saat. Tetapi orang-orang ini ada di sekeliling mereka. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya yang harus kita tanya. Terus apa yang salah sih dengan orang Farisi? Tadi sudah kita temu ayatnya ya. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan orang Farisi itu cirinya apa? Munafik. Ya. Orang Farisi jelas disebut penuh dengan kemunafikan. Dan kalau kita membaca, mungkin Anda bisa lihat di bagian belakang, di bagian kamus ya. Di kamus kita, di bagian belakang Alkitab kita, di sana ada catatan kecil tentang orang Farisi, tentang orang Saduki. Orang Farisi adalah kelompok di dalam agama Yahudi. Ya. Mereka ini memegang teguh adat istiadat atau tradisi yang diturunkan dari nenek moyang mereka untuk mengatur segala kehidupan mereka sehari-hari. Dan aturan-aturan itu adalah tafsiran nenek moyang mereka terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat sendiri itu ada 613 item. 613 hal yang diatur. Dan itu kemudian masih di breakdown lagi menjadi adat istiadat. Termasuk salah satunya adalah adat mencuci tangan sebelum makan. Ya. Sekarang kita malas disuruh kayak orang Farisi. Ya. Maaf, cuci tangan. Ya. Sebenarnya itu hal yang baik kan ya. Tetapi ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan orang Farisi. Apa motivasi mereka? Ya. Dalam mereka memegang tradisi, dalam mereka melakukan ibadah-ibadah, mereka ini orang-orang yang tekun dalam segala hal ibadah. Waktunya doa ya, mereka berdoa. Makanya kalau kita baca di Matius ya, Tuhan bilang kalau kamu berdoa, kamu jangan seperti orang munafik. Yang sembayangnya di mana? Di perempatan jalan. Pakai tali sembayang yang panjang. Apalagi yang mereka lakukan? Mereka puasa. Orang Farisi itu suka berpuasa. Mereka juga suka memberi derma. Ya, tapi dalam hal-hal itu Tuhan bilang, kalau kamu melakukan segala kewajiban agamamu, jangan untuk dilihat manusia. Nah, ini motivasi mereka yang membuat Tuhan tidak berkenan, kemunafikan. Kenapa? Mereka melakukan hal-hal yang di hadapan orang dipandang sebagai hal-hal yang saleh, yang religius, tetapi mereka mengabaikan bahwa ada hal-hal yang salah di dalam hidup mereka, terutama hati mereka, ya, yang penuh dengan kejahatan. Ya, betapa mereka itu penuh dengan kebencian, ya. Contohnya ketika mereka menemukan seorang perempuan yang berbuat dosa. Niatnya mereka apa? Bunuh. Ya. Nah, ini yang Tuhan tidak berkenan sebenarnya. Nah, kepada murid-murid Tuhan itu pendek katanya berkata, kamu jangan ikut-ikutan munafik kayak mereka. Paham ya sekarang? Jangan ikut-ikutan munafik seperti orang Farisi. Lalu selanjutnya orang Saduki. Apa sih orang Saduki? Orang Saduki juga sama ya. Mereka ini kelompok di dalam agama Yahudi. Mereka ya taat ibadah, tetapi beda imannya mereka. Bedanya di mana? Orang Saduki ini adalah kelompok orang Yahudi yang lebih banyak kena pengaruh Helenisme, pengaruh budaya Yunani. Ya, jadi ceritanya kan orang Yahudi dulu sempat dibuang tuh ke Babel. Kemudian Babel ditaklukkan oleh Persia ya. Persia kemudian dikalahkan oleh Yunani. Tokohnya yang terkenal siapa? Alexander the Great ya, Alexander Agung. Dan kebudayaan Yunani ini memang menguasai hampir seluruh dunia. Ya, sampai budaya India pun itu kena pengaruh Yunani. Patung-patung ya. Termasuk kenapa ya kok patung-patung di candi-candi ya, seperti misalnya di Prambanan ya. Itu kok seperti itu. Itu budaya Helenis sebenarnya. Ya. Nah, budaya Yunani ini pada waktu itu sangat menguasai dunia dan orang-orang Yahudi yang dari pembuangan itu, ya,
Mereka ini seneng gitu loh. Ya, dan ngikuti. Ya. Dan orang Yunani ini kan terkenal dengan filsafat. Ya. Atau filosofi. Ya. Filosofi itu dari kata filio ya, yang artinya cinta. Cinta kepada hikmat. Ya. Yang cinta kepada pengetahuan, maaf bukan hikmat. Sehingga apa? Sehingga mereka mengagung-agungkan logika. Karena hal itulah maka orang Saduki ini tidak percaya kepada hal-hal yang sifatnya rohaniah. Mereka tidak percaya hal-hal yang berbau roh. Mereka tidak percaya kepada malaikat. Tidak ada malaikat. Tidak ada setan. Mereka juga tidak percaya bahwa nanti setelah mati itu manusia kalau mati masih ada urusannya. Mereka tidak percaya. Bagi mereka seperti yang dianut oleh orang Yunani, kalau manusia mati sudah habis perkara. Nah itu imannya orang Saduki. Dan tadi kita membaca Tuhan berkata hati-hati terhadap ragi orang Saduki. Seolah-olah Tuhan mau berkata kepada murid-murid, kamu jangan ikut-ikutan seperti orang Saduki loh ya, yang mengagung-agungkan akal, mengagung-agungkan logika, mengagung-agungkan filsafat sampai tidak bisa percaya. Ya. Orang Saduki tidak percaya mukjizat, tidak masuk akal. Ya. Nah, bagaimana dengan Herodes? Ya. Herodes ini ya sebenarnya kalau kita baca Herodes dari Matius itu kan ada Herodes yang bunuh bayi-bayi ya. Setelah itu masih ada Herodes lagi. Nah kita perlu tahu ya, Herodes itu terah begitu ya, atau seperti kalau di Jawa ini nama raja-raja gitu ya. Kalau raja-raja misalnya Raja Jogja itu kan namanya Hamengkubuwono 1, 2, 3. Sampai sekarang kan 10 ya. Nah itu seperti itu. Gelar lah ya. Dan mereka ini nama Herodes ini adalah terah penguasa Yehuda pada waktu itu. Munculnya kapan? Munculnya tadi ketika daerah Timur Tengah itu termasuk daerahnya orang Israel itu dikuasai oleh Yunani. Ya. Nah, orang Yunani kemudian membagi-bagi wilayah itu. Nah, daerahnya orang Israel ini dikuasakan kepada satu orang yang disebut Herodes Agung. Yang pada waktu Tuhan Yesus lahir banyak bunuh bayi-bayi. Ya. Nah, sebenarnya Herodes ini bukan orang Yahudi, dia orang Idumea atau Edom. Edom itu keturunannya siapa? Esau. Jadi orang Yahudi ini dipimpin oleh Raja Herodes, artinya mereka dipimpin oleh Raja Edom, bukan raja mereka sendiri. Ya. Dan kalau kita membaca tentang Herodes, ya Herodes ini mempunyai ciri-ciri yang sama ya dari bapak ke anak dan seterusnya. Ya, ciri mereka itu apa? Mereka itu adalah orang-orang yang haus dan ingin mempertahankan kekuasaan. Tahu sebabnya kenapa Herodes yang kita baca di Matius itu membunuh bayi-bayi? Karena kan ditanya itu, raja orang Yahudi di mana lahirnya? Dia merasa apa? Terancam kedudukannya. Ya. Dan kemudian dia mati, ganti lagi, nanti juga seperti itu, ya. Penuh dengan manuver-manuver yang keji. Ya, di antaranya mereka membunuh Yohanes Pembaptis. Ya, dan juga ada di antara mereka ya yang anaknya bunuh bapaknya untuk menjadi raja. Di antara mereka ada yang berselingkuh dengan istri saudaranya untuk kekuasaan, ya. Jadi mereka ini melakukan hal-hal yang kotor, politik. Ya. Nah Tuhan bilang kamu jangan kayak Herodes kepada murid-murid. Ya. Nah, saudaraku, jadi kembali next kita lihat
Kesimpulannya apa? Belum sampai kesimpulan ini. Baru sampai di sini. Tuhan memerintahkan para murid untuk berjaga-jaga. Dari apa? Dari orang Farisi, orang Saduki, dari Herodes, orang-orang yang ada di sekitar mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu secara konteks artinya itu. Lah terus buat kita apa? Nah, artinya buat kita ya ini, ya. Kita ini hidup kan tidak sendiri. Ya. Ada pengaruh lingkungan di sekitar kita. Ya. Ada pengaruh orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang hidup bersama dengan kita, ya, di lingkungan, misalnya di lingkungan tempat kita tinggal, di gang kita, ya, di tempat kita kerja, di tempat kita sekolah, kuliah, itu lingkungan, ya. Dan kita tidak bisa membiarkan diri kita tidak dipengaruhi. Pasti sedikit banyak pengaruh itu ada, ya, saudara. Nah, berjaga-jaga dari ragi artinya berjaga-jaga dari pengaruh lingkungan yang ada di sekeliling kita, yang secara nyata ataupun di dalam dunia yang maya. Ya, seru. Kenapa kok begitu? Sekali lagi, karena kita ini makhluk sosial. Sifat kita, natur kita adalah bersosialisasi. Di sini yang Tuhan ingin kita berjaga-jaga. Ya, bahwa apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita, fisik, ya, secara fisik di dunia ini, secara nyata gitu ya, tetangga, teman sekelas, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, ya, mereka semua ini membawa pengaruh pasti, termasuk juga teman-teman di dunia maya. Sekarang kita ini kan ada di zaman yang membuat kita ini hidup di dua dunia. Ya, ada dunia maya. Itu juga pasti membawa pengaruh. Ya. Dengan siapa kita bergaul? Tentu dengan orang-orang yang kita anggap nyenengin. Betul dah, kita kan pastilah kita orang itu tidak membawa hal yang nyaman buat kita, ya kita jauhi. Ya. Nah, oke. Seru, jadi pengaruh itu, ya, pasti ada. Pengaruh itu akibat apa? Kita berinteraksi, kita bercakap-cakap, kita bergaul. Tentu ada pengaruh positif. Pengaruh positif pasti ada, tapi pengaruh negatif juga pasti ada, ya. Dan yang biasanya kita tidak sadari, ya, pengaruh itu, ya, sedikit banyak mempengaruhi kepribadian kita. Kalau pengaruhnya negatif, ya bisa merusak kita, ya. Merusak iman, merusak moral, merusak kelakuan, bahkan merusak tutur kata kita, merusak kebiasaan. Seru. Saya ini banyak bergaul dengan orang Surabaya, jadi sedikit banyak kadang-kadang saya ngomongnya ikut-ikutan mereka, ngomong Surabaya. Nggak salah sih, nggak kasar gitu ya. Tapi itu salah satu contoh bahwa pergaulan itu mempengaruhi. Itu baru soal tutur kata, ya, seru ya. Nah, ini satu kenyataan, ya. Karena itu firman Tuhan punya pesan buat kita, ya. Terakhir ayatnya 1 Korintus 15 ayat 33. Sama kita baca, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu apa, saudara, yang harus kita lakukan? Ya, kita jaga-jaga, ya. Dengan siapa kita bergaul? Walaupun ini orangnya nyenengin, hati-hati, pengaruhnya kepada kita itu pasti ada. Ya, kalau orangnya ini misalnya sukanya miso-miso, lama-lama kita bisa jadi orang yang ikut miso loh. Ini orang yang kita gauli, konco baik kita nih emosinan. Dia enggak pernah emosi sama kita, tapi dia emosi sama orang-orang lain. Lah kita ini gaul sama dia. Kita bisa apa? Bisa emosinan. Ya. Nah, saudara, social distancing membuat kita belajar untuk menjaga jarak dengan semua orang. Biasanya kita jaga jaraknya dengan orang yang kita tidak kenal, ya, saudara. Tapi kalau ngomongin social distancing, ternyata, ya, walaupun orang sudah social distancing, ternyata bisa ketularan juga. Oleh siapa? Orang yang dikenal. Ya, ini ngomongin itu, ya, pandemi, ya. Nah, ini hal yang lain lagi, saudara.
Social distancing membuat kita jadi apa? Terbuka. Ya, dunia kita menjadi lebih luas karena kita bergaul dengan orang di dunia maya. Ya, bahkan orang-orang yang dari jauh. Sekali lagi, ini perlu membuat kita menjaga diri dari segala pengaruh. Ya, kita baca-baca, kita lihat-lihat, ya, kita dengar, apalah segala macam, itu pasti ada pengaruhnya pada diri kita. Ya, kalau ingat saudara pada waktu pemilu, mulai zamannya pemilu Jakarta sampai pemilu nasional, kita baca berita kan kita itu hawanya jadi apa sih? Ikut kesel gitu ya. Nah itu sudah bukti pengaruh itu ada. Kita tidak bisa menafikan itu. Ya, dan kata-kata ya apa yang kita lihat kita baca pasti ada pengaruhnya. Nah kata-kata siapa yang kita akan izinkan untuk mempengaruhi hidup kita? Ya. Kembali ke ayat yang tadi kita baca, Matius 13 ayat 33, next. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi. Kerajaan surga seumpama ragi. Kalau kita mau mengizinkan sesuatu yang mempengaruhi hidup kita menjadi baik, ya hal kerajaan surga. Apa? Firman. Ya. Kiranya kata-kata Tuhan lebih dominan mempengaruhi hidup kita. Bukan dunia ini. Ya, so, dalam masa-masa seperti ini kita mungkin lebih banyak di rumah, mungkin lebih banyak main-main HP, ya. Lihat-lihat macam-macam, yes, itu pasti ada pengaruhnya. Anak-anak juga ya, anak-anak main game terus sih, sebenarnya itu juga mengerikan ya. Kita ini kan tidak sadar ya, sesuatu yang tidak kelihatan ya, ragi kerjanya tidak kelihatan ya. Main game kalau kekerasan terus, jadi apa? Jadi emosian anak kita. Ya, karena itu ya kita mesti hati-hatilah ya. Sekira itu saja, saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Ya, kita perlu belajar untuk menyaring apa yang masuk lewat mata dan telinga kita. Masuk juga kadang-kadang teman-teman, sahabat-sahabat kita yang kita anggap teman baik. Walaupun mereka teman baik, saudara, tapi kita juga perlu hati-hati dan menyadari bahwa apa yang ada pada mereka bisa mempengaruhi hal yang tidak baik buat kita. Ya, mari kita datang ke Tuhan. Kita nyanyikan Kau Tahu Hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Mari kita berdiri. Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Sekali lagi, Kau tahu hatiku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua.
Yesus kau harapan. Yesus. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu memberkati. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Engkau yang termanis, Engkau yang terbaik bagiku. Anugerahmu bagiku. Bapa kami yang di surga, Engkau tahu keadaan kami dalam hidup kami sehari-hari. Engkau tahu apa yang ada di hati dan di pikiran kami. Engkau tahu semuanya itu kadang-kadang dipengaruhi oleh kata-kata orang, sikap orang, cara berpikir orang, mereka-mereka yang ada di sekeliling kami, yang kadang-kadang bukan membawa kebaikan, tapi kadang-kadang membuat kami takut, membuat kami gelisah, membuat kami cemas. Kadang-kadang juga membuat kami menjadi marah, geram,
Karena kata-kata mereka memprovokasi, kata-kata mereka mengagitasi kami, sehingga kami terbawa untuk menjadi emosi. Kadang-kadang dalam hidup kami juga muncul prinsip-prinsip yang selama ini kami tahu itu tidak sesuai dengan firman-Mu, tetapi itu muncul karena pengaruh-pengaruh mereka. Dan masih banyak lagi Tuhan, pengaruh yang ada di sekeliling kami. Jujur Tuhan, kami tidak sanggup membendungnya sendiri. Kami perlu anugerah-Mu menolong kepada kami, menjaga kami, melindungi kami. Bahkan bukan hanya kami, tetapi juga keluarga kami, terutama anak-anak kami. Kami mohon Tuhan, campur tangan-Mu dalam hidup kami yang tidak mudah ini. Biar karya-Mu makin besar di dalam hidup kami. Campur tangan-Mu makin luas, makin dalam di dalam hidup kami semua. Tuhan, terima kasih buat pengertian firman-Mu pada pagi hari ini. Apa yang kurang dari perkataan hamba-Mu, Engkau sendiri yang meneruskannya untuk berkata-kata kepada anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapa. Dan bawalah kami untuk mendalami perkataan-perkataan ini lewat renungan-renungan kami di perjalanan, di tempat tidur, ketika kami duduk, ketika kami bangun, ketika kami berjalan. Setiap perkataan-Mu menjadi renungan-renungan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Setelah ini kita akan melihat pesan-pesan ya, khususnya yang ada di rumah ya. Setelah ini sekolah minggu ya anak-anak kita ya, tolong diingatkan. Juga tolonglah dibantu share gitu ya. Rekaman-rekaman yang kita buat tolonglah Anda share juga ke teman, ke saudara, family ya, supaya mereka juga boleh menyaksikan ya, dan kiranya mereka betul-betul diberkati. Mari kita menadahkan tangan kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur buat perlindungan, penyertaan, kasih sayang, dan pertolongan-pertolongan, juga berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan selama 1 minggu yang berlalu. Dan kembali kami menadah tangan di hadapan-Mu Bapak, minta berkat, pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu untuk setiap kami yang harus bekerja di luar rumah, di lapangan, di kantor. Kami harus beraktivitas di luar rumah kami, ataupun ya di dalam rumah. Anak-anak yang harus sekolah, kami mohon pertolongan-Mu semuanya. Jagalah, lindungilah kami, sertailah kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Jauhkanlah kami dari segala penyakit. Dan kami juga mohon campur tangan-Mu memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami kerjakan. Baik kami yang berwirausaha, kami yang bekerja kepada orang. Tuhan, berkatilah apa yang kami kerjakan. Juga anak-anak kami dalam belajar mereka, berkatilah apa yang mereka kerjakan. Buatlah semuanya menjadi berhasil, dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Juga untuk tempat di mana kami bekerja, perusahaan di mana kami bekerja, kami juga mohon campur tangan-Mu memberkati supaya tetap dapat bertahan, sehingga kami juga tetap boleh mendapatkan pekerjaan dan rezeki di tempat itu. Terima kasih Bapak. Untuk bangsa dan negara kami juga mohon pertolongan-Mu supaya negara kami boleh segera melalui masa pandemi ini dan ekonomi kembali pulih. Karena itu beri hikmat kepada para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, dari Pak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, bahkan yang dekat dengan kami lurah, semuanya ditolong Tuhan untuk mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak, berkati kota kami dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak, kami yang menadah tangan ini, kami menantikan uluran-Mu, tangan-Mu
atas kepala kami dan turunkanlah berkat pertolongan-Mu bagi kami. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan segala apa yang kita perlukan datang dari Allah Bapa kita. Dan biarlah kita senantiasa hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, damai memenuhi hati kita senantiasa. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Amin.